Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengeliling kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema daripada Ibrani pasal 12 ini adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Nasihat supaya bertekun di dalam iman. Dalam sebuah perlombaan lari maraton, seorang atlet lari tentunya akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dalam hal makanan, dalam hal latihan, dia terus bertekun, berlatih, dan berlatih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah latihan untuk para pelari, untuk maraton. Tapi firman Tuhan berkata pagi ini, dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan hidup ini adalah wajib. Katakan bersama-sama, wajib. 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Inilah yang harus diikuti oleh setiap kita, orang-orang percaya. Kita bukan penonton. Sebab penonton itu tidak akan pernah mendapatkan hadiah. Kita wajib untuk mengikuti perlombaan yang besar dan dahsyat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini diberitahukan strategi untuk bisa menang di dalam perlombaan iman. Ayat yang kedua, tolong dibacakan. Mari. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa memenangkan perlombaan iman ini? Bagaimana supaya kita tidak gugur di tengah perjalanan? Yang pertama adalah mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, suatu saat Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berlayar. Dan Tuhan satu berdoa. Mereka berangkat. Di tengah perjalanan terjadi gelombang yang sangat besar. Saudara, perahu itu diombang-ambingkan ke sana dan kemari. Mereka berusaha untuk mengeluarkan air. Dia keluarkan air dari perahu. Tapi mereka mengalami kegagalan. Sementara air bisa keluar dari perahu, kemudian air itu masuk lagi. Dan mereka mengalami kelelahan. Dan pada saat yang tepat, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Murid-murid mengira bahwa itu adalah hantu.
Singkat cerita, Petrus berkata kepada Tuhan, izinkanlah aku berjalan di atas air. Ketika matanya melihat Yesus, dia bisa berjalan. Namun ketika pandangan matanya berubah kepada gelombang yang besar, ia mulai tenggelam. Dan saat itu dia berkata, Yesus tolong aku. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Dan saat itu tangan Petrus ditarik sama Tuhan. Dan kemudian Petrus dan Tuhan masuk ke dalam perahu. Berapa banyak saudara kita mengalami beban yang berat, tantangan yang berat. Seringkali kita berkata, aduh, begitu besar tantangan kami, begitu besar beban kami, begitu besar persoalan kami. Dan berapa banyak kita mengeluh ketika kita melihat besarnya tantangan dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan pagi ini berkata kepada kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Seberapa besar tantangan hidup kita, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Pertolongannya itu tepat pada waktunya. Saudara, berapa banyak saudara tekanan-tekanan hidup ini menekan kehidupan kita. Beban-beban ini menekan dalam kehidupan kita. Beban apa saja yang seringkali datang untuk menekan hidup kita, sehingga kita tidak berdaya menghadapinya. Yang pertama, tidak sedikit kita ditekan oleh kekhawatiran. Katakan bersama, kekhawatiran. 2, 3. Kekhawatiran. Amsal 12 ayat 25 memberitahukan kepada kita tentang kekhawatiran ini. Amsal 12 ayat 25, silakan. Kekhawatiran dalam hati, ya. Kekhawatiran itu bisa membungkukkan orang. Kekhawatiran dalam hidup kita itu bisa membungkukkan kita, sehingga kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Pandangan kita jadi terbatas, karena hidup kita terus dikuasai oleh kekhawatiran. Apalagi masa-masa saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran demi kekhawatiran seringkali muncul dalam kehidupan kita. Dan mari pagi ini, ketika kita mengalami kekhawatiran, mata kita, saudara, kita melihat kepada Tuhan. Dialah penolong dalam kehidupan kita. Amin. Persoalan, problema hidup yang semakin menekan hari-hari ini, saudara, ini merupakan sebuah tekanan dalam hidup kita. Ini merupakan beban dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata, tangannya terulur bagi saya dan saudara. Marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu, engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tekanan apa lagi? Dalam Mazmur yang ke-32, Raja Daud menulis, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dosa itu menekan hidupnya. Dosa itu menekan hidupnya. Pelanggaran-pelanggaran itu menekan hidupnya, sehingga dia diam, sehingga dia tidak berani terbuka di hadapan Allah, sehingga ia simpan dosa. Itu menjadi tekanan dalam hidup. Tapi ada sesuatu yang luar biasa.
ketika kita terbuka di hadapan Tuhan. Ketika kita mengakui semuanya, Dia adalah Allah yang setia. Dialah Allah yang adil. Dia akan melepaskan kita dari beban-beban hidup yang menekan kehidupan kita. Sehingga ayat saya yang pertama, berbahagialah. Berbahagialah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama. Saudara, yang kedua, Tuhan mau dalam perjalanan iman kita tidak gugur di tengah jalan, tapi kita terus bertekun, apalagi saat-saat ini kita perlu Tuhan. Amin. Tantangan di depan, persoalan banyak, tapi kita perlu saat ini bertekun di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata tekun ini berarti kesabaran dan ketahanan di dalam menghadapi setiap persoalan masalah yang datang dalam kehidupan kita. Kesabaran dan ketahanan seorang inilah sangat mendukung perjalanan iman kita. Persoalan hidup tak usah dicari, dia akan datang dengan sendirinya. Persoalan demi persoalan, kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita dapat mengandalkan Tuhan di atas segala persoalan hidup kita. Dia tolong tepat waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub, dia orang yang setia, dia orang yang saleh. Tuhan izinkan masuk di dalam persoalan-persoalan hidupnya. Bahkan kita melihat dia harus menghadapi 10 anak yang dikasihnya meninggal, hartanya habis, tubuhnya tersiksa, bahkan istrinya tidak mendukung. Orang-orang di sekitarnya menjauhi dia karena penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Tapi kita melihat Ayub tetap tekun di dalam Tuhan. Ayub tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita melihat bagaimana akhir kehidupan Ayub. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan yang memberikan yang terbaik